wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Mohon maaf, di sini saya berdiri bukan mau ceramah, tapi mau berbagi pengalaman hidup saya. Mohon izin ya Ustaz ya. Dengan kata-kata doa itu cuma 3 kata, tapi penuh makna. Ibu-ibu di sini siapa yang sudah berdoa pagi ini? Semuanya pasti sudah berdoa ya. Di dalam sholat pun kita semuanya ada doa. Nah itu dari kecil saya itu, ada yang udah kenal saya apa belum? Ada yang belum kenal? Belum kenal. Saya itu aslinya dari Jawa, dari kecil. Saya tuh S2, SD, SMP, merantau. Saya merantau ke Jakarta dari kecil. Lulus SMP itu kita udah merantau. Nah itu bekalnya hanya doa. Kok SMP udah berani ya ke Jakarta ya? Zaman dulu mungkin belum banyak yang kejahatan ya kayak sekarang ya. Jadi udah berani naik bus sendiri, udah berani bu. SMP dulu, SMP itu masih berani juga lamar di itu di Tamrin tuh. Sarinah zaman dulu tuh saya udah berani. Cuma salahnya saya nggak bawa itu apa namanya foto. Pas foto, maklum namanya lulus SMP ya, apalagi orang kampung ya. Iya betul. Di Tamrin ya. Akhirnya nggak keterima juga. Saya tuh 3 bersaudara. Adik saya 2, 1 cowok 1 cewek, yang 1 tuh yang cantik malah adik saya. Nah itu dia Lestari. Iya, 3 bersaudara. Saya ibu saya dari kecil kita udah ditinggal. Saya hidup dengan nenek bertiga, hidup dengan nenek saya itu orangnya baik sekali, ibu saya pun baik sekali. Dia merantau ke Jakarta karena memang membiayai kita, hidup kita. Dari doa-doa kita semua, saya berdoa sambil kerja kita nggak diterima ya. Berdoa ya Allah, ya Rob, semoga saya, anak-anak saya nanti jangan sampai seperti saya. Karena rasa sakit dan sedih biarin saya terima aja. Alhamdulillah, anak-anak saya sekarang juga lebih dari saya, lebih hidup lebih tenang, lebih senang, lebih bahagia lah. Walaupun mereka belum dapat kerjaan, yang penting mereka pendidikannya lebih dari saya. Alhamdulillah ya, tiga-tiganya sarjana, walaupun yang 2 D3, yang 1 alhamdulillah baru lulus S1. Walaupun belum dapat kerjaan, kita hanya berdoa ya Allah, semoga anak-anak saya, anak-anak kita, anak-anak ibu-ibu yang baru pada lulus ya, mendapat pekerjaan yang berkah barokah, pekerjaan yang halal thayyibah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang membahagiakan orang tuanya. Dan ada kejadian yang lagi, ibu-ibu ada yang enggak yang doanya terkabulkan, berasa terkabulkan? Pasti ada, pasti, nggak mungkin nggak ada. Cuma ibu tidak menyadari. Doa dari dulu nggak mungkin nggak ada yang terjawab, nggak mungkin nggak ada yang terkabulkan. Cuma ibu tidak menyadari. Coba kalau anak-anak sehat, ibu doa kan? Alhamdulillah anak-anak kita sehat kan? Nah itu artinya terkabulkan. Cuma ibu mungkin tidak menyadari, udah biasa, ya biasa, udah sehat. Anak-anak lulus juga ibu juga doa kan? Berdoa agar anak-anaknya ibu sehat, ibu lulus sekolahnya. Itu semua adalah doa yang diijabah, yang kadang-kadang kita tidak memperhatikan, kita tidak menyadari, kita tidak sadari bahwa itu adalah doa yang terkabulkan. Ada doa lagi ibu, saya tuh berdoa. Nah itu kejadian betul kata Ustaz dan Ustazah, bahwa doa yang terkabulkan adalah doa di mana kita benar-benar sangat membutuhkan. Pas kebetulan sangat membutuhkan. Itu kejadian pada saya tuh 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu tuh, sesudah COVID, saya udah berhenti bekerja, kan memang udah diberhentiin ya, karena memang udah gak ada kerjaan lagi, udah sepi, ya kita terima aja, alhamdulillah aja, dan kita sehat. Tapi di balik itu semua ada hikmahnya. Saya tuh diberi kelebihan sedikit, mungkin bisa oleh Allah, bisa merangkai bunga, dan saya tuh punya customer baik-baik sekali. Jadi walaupun saya keluar, mereka masih punya nomor telepon saya.
Jadi mereka kalau mau merangkai bunga atau servis bunga itu calling ke saya. Dan kebetulan saya itu orangnya ya itu nggak takut jalan kemana, yang penting Bismillah, niat saya itu baik, jadi nggak ada pikiran jahat, oh ntar di jalan aku begini enggak. Nah itu kebetulan customer saya itu orang Kemang, keturunan Arab ya, orang Kemang. Saya biasanya kalau ke situ tuh masih naik bus, naik dari Pasar Minggu saja ke jurusan Blok M. Dulu masih ada ya di 75. Itu dari situ. Nah tapi sudah lama, 3 tahun kemudian saya ke situ tuh udah bingung, udah nggak ada angkot yang mau kemana ini. Saya bingung sama sekali, udah gitu saya memang gaptek, nggak itu apalagi bisanya cuma SMS, WA kagak bisa, apalagi Gojek ya itu ya. Aduh aku bingung, duduk saya di itu di pasar itu duduk depan kantor pertanian. Itu kan ada halte kecil, tapi halte udah nggak dipakai soalnya itu kan udah nggak ada apa, nggak ada itu yang ke arah Kemang ya. Nah itu dia. Saya duduk bingung, ada ibu tua jualan tisu. Kebetulan nggak butuh nih. Saya mau telepon ibunya kan itu keturunan Arab, banyak kalau pagi tuh ngaji gitu ya, ada ngaji gitu. Telepon nggak bisa, SMS nggak dibalas-balas. Saya duduk diam aja. Gimana ya, saya udah janji mau ke Kemang, tapi saya dalam hati, ya Allah, saya nggak mau udah dipercaya orang, tapi saya mengingkari janji. Gimana caranya ya Allah, tolong saya. Ada ibu nenek-nenek tuh jualan tisu, jual 2.000 tuh, dari dulu masih 3 tahun 4 tahun masih 2.000. Saya belilah, butuh nggak butuh, saya beli sambil duduk. Ya Allah, tukang ojek nggak ada, kalau tukang ojek ada mungkin aku langsung bisa itu, ada aplikasi nggak punya. Ya Allah ya Rob, Masya Allah, Subhanallah. Ada kakek-kakek tuh ngojek, datang sendiri tuh mereka itu. Nawarin, Bu mau ngojek, Subhanallah tuh. Doa yang benar-benar itu, makanya ibu-ibu tuh jangan berputus asa dengan doa. Seperti Ustazah yang sudah bilang, Allah hadir di waktu kita sangat membutuhkan. Itulah di situ. Akhirnya saya lagi ojek kakek-kakek itu. Sampai ternyata kakek-kakek itu pun nggak tahu jalan. Akhirnya sampai nyasar-nyasar. Iya, patokan saya cuma bilang, Pak, ini nanti kalau ada gang, itu kan jalanan besar tuh, ada patung kuda yang gede banget di depan kantor yang gede. Itu dari situ tuh nanti ada gang, ada jalan masuk ke dalam, dari lampu merah itu masuk ke dalam. Saya udah tahu jalannya. Kakek itu ya iya aja. Ternyata di bawah nyasar ke sana, ternyata kakek itu juga nggak salah. Ternyata di sana ada patung kuda juga ternyata. Sampai situ saya bilang, Pak, ini bukan ke sini, ini bukan patung kuda ini. Patung kuda itu di jalan raya yang besar banget, ternyata daerah Buncit ya Ustazah ya. Itu yang pas ada patung gede banget patung kuda tuh, ada 2 3 tuh. Nah akhirnya nggak apa-apa deh, balik lagi. Nah tukang ojeknya itu bapak itu tuh nanya lagi ke orang yang ada di jalan, Pak, kalau yang patung kuda yang gede banget di jalan sebelah mana ya? Oh, untuk alhamdulillah dikasih unjuk ya. Akhirnya kita jalan lagi. Udah jalan. Oh iya Pak, bener Pak, ini lampu merah ini nih. Alhamdulillah nyampe. Akhirnya aku ya tambahin aja lah, nggak apa-apa lah. Yang penting kita udah nyampe. Alhamdulillah ibunya pun bersyukur kita udah nyampe juga. Dari situ kepada ibu-ibu, janganlah berputus asa dengan doa. Tiap hari berdoa, walaupun belum ada yang belum terjawab atau belum terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak kita, amin. Semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita semuanya nanti menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang soleha, hamba-hamba yang selalu menjunjung tinggi agama dan menghormati orang tua, mengasihi dan menyayangi orang tua. Sampai di sini pun saya tidak lepas dari doa-doa orang tua. Mungkin ibu saya pun berdoa, walaupun ibu saya juga nggak berpendidikan, tapi dia ibu yang sangat baik sekali. Dia selalu mungkin berdoa walaupun kita nggak tahu, dia mendoakan anak-anaknya agar bisa lebih baik dari dia. Semoga arwah ibu saya, bapak saya diberikan
keluasan dan keterangan di dalam kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan diberikan surganya Allah. Ya, ada cerita lagi ya Bu ya, sedikit cerita ini, karena ini bukan dari